Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu walau dunia tak seindah surga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tetap mau berjuang dalam dunia ini. Kita harus mau memisahkan diri kita dalam dunia ini. Karena apa? Dunia ini merasa tidak butuh kita. Dunia itu jahat, dunia itu kejam di dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya kita itu perlu berjuang dalam setiap aspek kehidupan kita untuk sama-sama memiliki hati yang terus memikat hati Tuhan, senantiasa menyeberangkan hati kita ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, dunia ini mengajarkan kepada kita untuk terus berjuang menyukakan hati Bapa. Hari ini kita bersama-sama merenungkan tema yang mendalam, yaitu walau dunia tak seindah surga. Tempat kita hidup penuh dengan keindahan, namun ada juga dalam penderitaan. Meskipun dunia ini tidak sempurna, penuh dengan kecacatan, penuh dengan dilema, penuh dengan lika-liku kehidupan, penuh dengan tantangan, cobaan, rintangan silih berganti dalam kehidupan kita, dan tidak sempurna seperti di surga, kita dapat menemukan kebaikan, kebahagiaan. Meskipun masalah itu datang silih berganti dalam kehidupan ini, tapi percayalah bahwa kita bisa menemukan sebuah titik di mana titik kebahagiaan di dalam bumi itu bisa memancarkan aura surga di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap langkah kita melalui iman dan kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita itu harus mau tetap berjuang di dalam kehidupan untuk sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan demikian bahwa masa hidup kita 70-80 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, itu adalah kebanggaan serta penderitaan yang kami melayang lenyap. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan kekekalan di Mazmur 90 ayat 10. Dan di ayat yang ke-12 dikatakan demikian bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah, dari dua ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa walau dunia tak seindah surga, kita harus sama-sama berjuang bahwa kita harus memiliki hati yang menyukakan hati Bapa. Sekarang poin yang pertama, menemukan surga di tengah kehidupan. Walau dunia ini tak seindah surga, tetapi dengan iman serta perspektif rohani kita dapat menemukan kehadiran surga di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kehadiran surga di tengah-tengah kehidupan kita itu berarti mencerminkan bahwa dari sikap hati kita bisa memancarkan budaya surga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Kasih sayang, kebaikan, dan keajaiban Tuhan yang selalu hadir serta melimpah dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan.
Dan jika kita memperhatikan hidup kita ini dengan teliti, maka hati kita itu merasa terbuka terhadap teguran, terus tetap terus apalagi ya, terus teguran, terus apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini. Walau dunia tak seindah surga, kita bisa menemukan kasih Bapa di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan cara apa? Dari sikap hati yang terus mau mengenal Tuhan dengan sepenuh hati. Itu loh. Walau dunia tak seindah surga, kita itu bisa menemukan surga. Ada kedamaian surgawi di tengah kehidupan kita yang terkadang dalam kehidupan ini kita merasa sendiri, kita merasa kok gini sih. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa menaungi kehidupan kita, berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Sekarang poin yang kedua, keteguhan dalam iman di tengah-tengah penderitaan. Dunia ini penuh dengan penderitaan, tantangan, rintangan, cobaan silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, dengan iman yang kuat, kita dapat melalui setiap proses, setiap kesulitan dengan keteguhan dan keyakinan iman kita kepada Kristus, meskipun tak semua itu selalu indah. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan demikian, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa tapi? Waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Kita berjalan ini menurut kronos ya manusia. Tetapi Tuhan mempunyai kairos. Apa perbedaannya? Kronos dan kairos. Kronos itu berarti kita melakukan sehari-hari, dari bangun tidur sampai malam hari. Itu namanya kronos. Tetapi kalau kairos berarti ada masa-masa yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita, menerima sebuah kejutan-kejutan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita sebagai ungkapan syukur kita atas semua rintangan yang kita hadapi. Karena Tuhan mengerti apa yang dibutuhkan oleh umat percaya. Meskipun tak selalu indah seperti di dalam surga, kita memiliki jaminan bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita dalam setiap keadaan, memampukan kita melewati cobaan dengan kekuatannya. Makanya di dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa apa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Apapun cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupanmu, Tuhan itu senantiasa memampukan kita untuk melewati setiap permasalahan yang ada. Setiap permasalahan yang ada dengan kekuatannya yang ajaib, yang melampaui batas manusia. 3. Sekarang poin yang ketiga adalah menyebarkan kasih dan kebaikan sebagai cerminan sorgawi. Meskipun dunia ini tak sempurna, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil, yang dikuduskan, yang dimuliakan, itu untuk menyebarkan kasih serta kekuatan, kebaikan, sehingga dunia yang ada di sekeliling kita seolah menjadi sepotong kecil surga yang terpancar melalui perbuatan dan sikap kita. Berulang-ulang kali saya mengatakan bahwa dari sikap hati kita ini akan memancarkan budaya surga yang kita alami dalam kehidupan kita melalui apa? Tindakan kita, perbuatan kita.
tingkah laku kita yang mencerminkan karakter surga itu nyata dalam kehidupan kita. Dengan adanya kasih serta belas kasihan, kita dapat membawa kehadiran surga bagi orang di sekitar kita. Kita harus sebagai duta-duta kerajaan surga, kita itu harus mau mencerminkan karakter surga itu nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi impactful generation, menjadi generasi-generasi penerus yang berdampak bagi dunia ini. Karena Tuhan mengizinkan kita datang ke dalam dunia ini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Itu tercatat di dalam Matius 5 ayat 13-16. Itu dijelaskan bahwa apa? Kamu itu harus mau menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena dunia ini itu sudah gelap, sudah rusak, sudah acak-acakan. Istilahnya begitu. Udah pating, semerawut, tidak karu-karuan. Tetapi dengan kasih dan kebaikan, itulah yang mencerminkan karakter sorga dan karakter Kristus dalam kehidupan kita, karakter Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mencerminkan kehadiran surga bagi orang di sekitar kita. Sekarang poin yang keempat, harapan surga yang mengilhami kehidupan. Walau dunia ini fana sementara, harapan akan surga yang abadi dan sempurna harus mengilhami, membimbing, membina, dan menuntun langkah-langkah kita di dalam dunia ini. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Itu loh, kamu harus mempunyai sebuah mindset, perspektif, dan paradigma yang baru bahwa kita tinggal dalam dunia ini cuma sementara. Nanti pada ending dunia, kamu akan melihat bahwa dunia yang sekarang kamu pijak ini akan menjadi lautan api. Gitu loh. Kamu harus mempunyai sebuah perspektif bahwa apa? Hidupmu itu cuma sementara. Satu. Kedua, kamu harus mengerjakan waktu ini 70-80 tahun untuk masa kekekalanmu, kehidupanmu, kelak kemudian hari setelah kamu meninggal. Itulah yang kamu harus pertaruhkan kehidupanmu itu. Di dalam setiap aspek kehidupanmu harus mencerminkan karakter Kristus di dalam setiap aspek kehidupanmu, sehingga kamu dapat menjadi generasi-generasi penerus, anak-anak panah yang siap diluncurkan oleh tangan pahlawan itu. Yaitu tangan pahlawan siapa? Yesus Kristus. Ketika kita harus menjaga pandangan kita pada sorga yang Tuhan sediakan bagi kita, kita itu harus mau berjuang untuk hidup dalam pengharapan, sukacita, serta ketenangan di dalam setiap aspek kehidupan kita, setiap situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki pandangan dan hati yang tertuju kepada Kristus, dan kamu bisa menikmati sebuah kehidupan dalam dunia ini berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa melingkupi kamu, menjaga kamu, membimbing kamu, membina kamu, menuntun kamu menuju sebuah jalan kehidupan yang lebih baik, kehidupan kekal bersama dengan Kristus
Itulah yang kita nanti-nantikan. Dengan merenungkan sebuah tema ini, marilah kita semua mengarahkan perspektif kita, pandangan kita, sudut pandang kita ke arah Tuhan Yesus dan sorga yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Sangatlah penting dalam kehidupan kita mengenali sebuah kehadiran kasih-Nya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Melihat momen dan momentum serta dunia yang dengan mata iman penuh dengan kehadiran serta berkat-berkat yang abadi dalam kehidupan kita, sehingga kita suatu saat nanti kalau kita telah selesai dalam dunia ini, kita didapati hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, mencerminkan karakter Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan juga hidupmu menjadi hidup yang berkenan, hidup yang memberikan dampak bagi orang di sekitar, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati.